Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian ketiga seri yang ke-29. Kitab Amsal pasal 29, lanjutan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari.
Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekang gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-29. Sedikit perenungan melalui fasal ini dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia yang pada hari ini mengajak kita untuk belajar bagaimana bersukacita di dalam menurut hukum atau perintah Tuhan. Dengan ayat panduan perenungan diambil dari Terang Besar Alkitab Amsal 29 ayat 1, ayat 15, ayat 3, dan ayat yang ke-18. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pada ayat yang pertama dari pasal yang ke-29 ini firman Tuhan berkata demikian, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Sahabat-sahabatku, suatu hal yang paling tidak disukai oleh banyak orang adalah ketika mereka ditegur. Walaupun kita mengerti bahwa teguran itu bermanfaat, tetapi tetap saja banyak orang, dan mungkin juga salah satunya termasuk kita, yang sulit untuk menerima teguran dan nasihat. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jika kita setelah mendengar nasihat dan teguran itu, namun tetap saja menolak dan tidak mau mengindahkannya? Oh ya, benar sekali. Cepat atau lambat kita akan diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, teguran adalah cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan teguran juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan agar kita dapat memperbaiki diri. Akan tetapi kesempatan itu ada batasnya. Dan kalau kita terus mengabaikannya, maka akhir yang menyedihkan telah menanti kita. Untuk itu, mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan yang berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Terang Besar Alkitab Amsal 29 ayat 15a dan Terang Besar Alkitab Amsal 10 ayat 17. Sahabat-sahabatku, betapa Allah sangat merindukan kita menyambut dengan penuh kasih, nasihat, didikan, dan peringatan-peringatannya. Seperti seorang anak jika ia mencintai didikan ayahnya, maka hal itu akan menggembirakan dia di ayat yang ketiga a. Demikianlah dengan Bapa kita yang di sorga. Bapa akan sangat senang dan bersukacita bila kita anak-anaknya mencintai dia dengan menuruti segala perintahnya.
Sahabat-sahabatku, peraturan, nasihat dan peringatan sangatlah penting agar kita dibentuk menjadi manusia yang terpimpin, manusia yang berakhlak, baik pembentukan individu maupun secara bangsa. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi manusia yang berbahagia seutuhnya. Seperti kata firman Tuhan melalui hambanya Raja Salomo yang berkata, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Terang besar Alkitab Amsal 29 ayat 18. Atau dalam Alkitab terjemahan sehari-hari berkata, "Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan akan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan." Sahabat-sahabatku, dapatkah kita bayangkan akan seperti apa jadinya kehidupan ini bila mana tidak ada penuntun hidup atau tidak ada hukum Allah di tengah-tengah manusia? Berdasarkan kitab Amsal pasal yang ke-29, kita akan menemukan beberapa hal bila hukum Allah tidak ada di tengah-tengah kita umat manusia. Yang pertama, manusia akan menjadi orang yang suka bertengkar atau bersih tegang leher, dan mereka akan menjadi manusia yang suka melawan dan keras kepala, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 29 ayat 1, 19 dan ayat yang ke-21. Yang kedua, akan banyak kesusahan dan penderitaan di ayat yang kedua. Dan kalau dia adalah seorang pemimpin dalam pemerintahan, maka tempat di mana ia memimpin akan terjadi kekacauan di ayat yang ke-8. Dan untuk para orang tua, mereka akan dipermalukan dengan tingkah laku anak-anaknya yang suka membantah dan berkelakuan semaunya di ayat yang ke-15. Manusia akan liar seperti binatang, tidak dapat dikendalikan ayat yang ke-18. Dan manusia akan berbicara seenak hati tanpa berpikir panjang ayat yang ke-20. Mereka akan menjadi manusia yang tidak sabar, lekas gusar, dan pemarah ayat yang ke-22. Dan manusia akan turut ambil bagian dalam dosa, baik melalui hasil curian ayat yang ke-24 dan lain-lain. Manusia juga akan haus darah dan suka menumpahkan darah sesama ayat yang ke-10. Dan manusia akan bebas untuk berbuat apapun sesukanya ayat yang ke-16. Oh, sungguh betapa sangat memprihatinkan, sahabat-sahabat firman, kalau kebenaran firman Tuhan tidak ada di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, setan terus berupaya membuat manusia menyimpang dari kebenaran. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Selected Messages volume 1 halaman 48 yang ditulis tahun 1890 menjelaskan bahwa dengan tidak henti-hentinya, setan menekan dengan kepalsuan agar manusia menyimpang dari kebenaran. Dan penipuan setan yang terakhir akan membuat supaya kesaksian Roh Allah tidak berguna. Seperti kata firman Tuhan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Setan akan bekerja dengan cerdik, dengan cara yang berbeda-beda, dan melalui agen yang berbeda-beda untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah yang sisa pada kesaksian yang benar. Oleh karena itu, wahyu atau hukum Allah perlu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia, supaya yang terjadi adalah sukacita dan damai, dan tidak perlu ada saling curiga di ayat yang kedua. Hubungan antara keluarga, orang tua, dan anak-anak juga akan harmonis dan bahagia, ayat yang ketiga. Dan rakyat serta pemerintah pun akan berdiri teguh oleh sebab kasih, di ayat yang keempat. Dan manusia akan menghidupkan roh saling mengasihi satu sama lain, di ayat yang ketujuh. Dan orang akan dituntun datang kepada sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus, di ayat yang ke-10. Percaya kepadanya, dan manusia akan saling merendahkan hati,
ayat yang ke-23 dan 25. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Bapa Jilid 1 halaman 22 menjelaskan bahwa hukum Allah adalah hukum kasih dan itu adalah dasar pemerintahan Allah. Itu merupakan kebahagiaan semua makhluk yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan Allah. Dan Allah tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Oleh sebab itu, kepada semua Allah telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang sukarela kepadanya. Jadi sahabat-sahabat firman, bagaimana kita dapat bersukacita di dalam menuruti hukum atau perintah Tuhan? Jawabnya adalah kasih. Hanya apabila kita mengasihi Allah, maka akan ada sukacita di dalam penurutan kepada perintah-perintahnya. Sebagaimana ada tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada celah, indah, agung, mulia. Ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku. Bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia.